Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Afan, dan kali ini uh, saya akan menjelaskan beberapa hal yang ini adalah merupakan hasil analisis saya sendiri. Kenapa atau kapan pandemi ini akan berakhir? Saya sendiri sebetulnya banyak menganalisis dari beberapa realitas yang muncul ya, dan pandemi ini berakhir itu sangat memungkinkan karena kita harus menarik pada sejarah di negara kita. Jadi kalau dari rangkaian peristiwa dari mulai sejarah ataupun realitas yang terjadi, pandemi ini memungkinkan untuk bisa segera berakhir saat ini yang jadi permasalahan, saat pemerintah itu bisa bekerja sama dengan masyarakat. Dalam hal ini berarti pemerintah sendiri itu harus bisa menghubungkan komunikasinya secara intens dengan tokoh-tokoh masyarakat, LSM, kemudian ormas, dan juga opinion leader di bawah gitu. Karena kalau kita tarik sejarah, beberapa permasalahan yang sangat rumit dan juga sulit diselesaikan itu bisa selesai dengan cepat ketika pemerintah itu dan rakyat itu sudah bersatu gitu. Dalam hal ini berarti sudah satu visi lah gitu. Jadi kondisinya memang ini harus dinolkan, dan saya sangat mengapresiasi ketika Pak Luhut kemudian juga Pak Erick Thohir itu menyatakan permintaan maaf ya. Itu menurut saya salah satu etika, dan itu juga merupakan hal yang memang patut masyarakat ikuti gitu. Karena memang kondisi pandemi ini kita tidak bisa merasa gagah-gagahan ataupun terlalu pede bahwa itu bisa diselesaikan hanya dari sisi pemerintah pusat saja ataupun hanya dari sisi medis saja gitu. Jadi ini menurut saya ini kompleks nih pandemi ini. Nah, misalnya begini, saya lihat pemerintah pusat itu sudah banyak melakukan banyak hal lah gitu ya terkait penyelesaian pandemi ini, dan masalahnya adalah saya lihat juga masih banyak hal yang belum sinkron dengan pemerintahan daerah gitu. Jadi meskipun tidak semuanya gitu ya, tetapi seolah-olah yang saya tangkap itu pemerintah pusat itu bergerak sendirian gitu ya dalam menangani pandemi ini gitu. Jadi tidak dibantu dengan pemerintahan daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten. Meskipun saya lihat juga ada beberapa pemerintah daerah yang memang sangat responsif ya terhadap hal ini gitu. Jadi kalau dibilang wajar kalau misalkan memang ini akan sulit selesai gitu. Tetapi saya yakin ini pemerintah juga pasti punya pemikiran dan juga punya data intelijen kaitan dengan jaringan masyarakat yang itu bisa diajak kerjasama gitu ya dengan secara intens untuk menangani pandemi. Salah satu contoh beberapa kasus yang bisa diselesaikan oleh pemerintah Indonesia ketika bekerja sama dengan masyarakat gitu ya. Misalnya ya kemerdekaan tentu saja itu ya, kalau tanpa perjuangan masyarakat yang turun itu rasanya itu akan sangat mustahil gitu. Kalau misalnya hanya mengandalkan militer saja
rasanya juga sangat mustahil Indonesia ini bisa merdeka gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian ditarik lagi selanjutnya itu misalnya ketika Indonesia menghadapi kelompok-kelompok ekstremis misalnya dulu itu misalnya PKI. Nah, saya kira bagaimana bisa gitu ya pemerintah itu bisa menghadapi PKI jika hanya pemerintah sendirian gitu. Makanya waktu itu memang keterlibatan masyarakat itu sangat efektif dan juga sangat mempercepat menyelesaikan masalah gitu. Kemudian juga ketika kasus DITI sendiri, bagaimana pemerintah itu bekerja sama dengan masyarakat ya, membentuk pagar betis sehingga permasalahan yang lama itu bisa diselesaikan dengan cepat gitu. Dan banyak kasus yang sebetulnya ketika pemerintah bekerja sama dengan masyarakat itu bisa diselesaikan dengan cepat juga gitu ya. Nah, saya kira pandemi ini juga harus membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah dari mulai provinsi sampai kabupaten bahkan tingkat desa. Nah, kemudian bekerjasama dengan masyarakat setempat dengan kekhasan lokalnya itu untuk menangani pandemi ini. Saya kira masyarakat pemerintah punya fasilitas yang sangat mumpuni gitu. Misalnya begini, untuk menangani kasus rumah sakit yang penuh misalnya, itu sebetulnya bisa diobrolkan saya kira dengan masyarakat. Ya bayangkan saja puskesmas itu tiap kecamatan itu sudah ada gitu. Artinya puskesmas ini bisa dimanfaatkan bukan hanya sekedar tracking yang positifnya saja gitu, tetapi bisa menindaklanjuti untuk tahap awal lah minimal gitu ya, orang-orang yang misalnya positif atau terkena COVID gitu ataupun penyakit lainnya gitu. Nah, kalaupun misalnya tidak memiliki ruangan, jangan lupa sebetulnya masyarakat juga memiliki gedung-gedung serbaguna di desa-desa itu, yang itu kan digunakan dari anggaran pemerintah juga gitu ya, sehingga itu saya kira bisa memanfaatkan ya ketika diobrolkan dengan tokoh masyarakat setempat gitu, kesepakatannya seperti apa, kemudian digunakan gornya itu atau lapangan serbagunanya itu sebagai rumah sakit darurat misalnya untuk pasien COVID misalnya. Kemudian nanti konsultasi dokternya seperti apa, perawatan seperti apa, obat dan peralatan kesehatannya kemudian disuplai siapa, apakah pemerintah, apakah rumah sakit misalnya gitu. Nah, saya kira itu bisa dilakukan untuk menangani masalah-masalah yang terjadi gitu. Selanjutnya misalnya kaitannya jika melakukan perpanjangan PPKM, itu juga misalnya pemerintah kan harus memikirkan konsep ekonominya. Mungkin ini juga harus fleksibel ketika bisa kerjasama dengan masyarakat. Saya yakin masyarakat itu akan sangat gotong royong gitu, dan ini merupakan salah satu khas ataupun karakteristik bangsa kita. Jadi ketika pandemi ini saya kira kembali kepada karakteristik bangsa kita dari para leluhur dulu sekali gitu ya, sampai sekarang ini saya kira gotong royong ini masih menjadi pilihan terbaik dalam menyelesaikan pandemi gitu ya. Jadi pandemi ini kesimpulannya menurut saya akan berakhir ketika pemerintah dari mulai pusat sampai daerah itu mampu bekerja sama dengan masyarakat dan mampu menggunakan fasilitas maupun lokal wisdom lah gitu bahasanya. Jadi memanfaatkan kekhasan lokalnya, itu gotong royong di tingkat bawah gitu. Itu saya kira pandemi ini bisa diatasi dengan cepat dan sangat baik. Itu sih sebetulnya masukan dari saya kepada siapapun yang nonton video ini gitu. Kalau ada
pihak yang berwenang yang memang memiliki kewenangan di bidang COVID ya, pandemi ini, itu menurut saya ini sebagai masukan saja gitu ya. Jadi bagaimana pemerintah kita itu dari dulu, negara kita dari dulu itu mampu menyelesaikan banyak masalah ketika mampu bekerja sama atau gotong royong bersama rakyatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadikan ini adalah salah satu masukan ataupun referensi untuk membuka wawasan, bukan untuk bahan menghujat. Dan saya kira tidak baik ataupun tidak bijak ketika dalam kondisi seperti ini memikirkan permasalahan di luar penanganan pandemi gitu, baik itu misalnya kudeta ataupun politik dan segala macam. Saya kira itu harus disingkirkan dahulu ya, karena ini memang perlu memiliki visi yang sama dulu gitu dalam menyelesaikan pandemi gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan jadikan ini sebagai bahan untuk saling menghujat ya, tapi ini jadikan referensi untuk membuka wawasan kita semua gitu, bahwa karakteristik kita, negara kita adalah gotong royong dan musyawarah. Sampai bertemu di video selanjutnya.